Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, apa kabarnya di rumah? Tentu dalam keadaan baik. Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Seperti biasanya, saya Hoirul Ihsan Daulay selalu kembali menyapa teman-teman semua karena akan selalu hadirkan orang-orang yang luar biasa untuk berbagi cerita di podcast kesayangan kita. Apalagi kalau bukan podcast pakai otak. Ya, luar biasa sekali saya telah kedatangan bintang tamu yang luar biasa, guys. Dan untuk bocoran, guys, bintang tamu kita ini jauh-jauh datang, kita undang dari kota Medan, datang ke Penyambungan untuk berbagi kisah podcast pakai otak yang semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Satu kehormatan Bang bisa Ya, kedatangan sama-sama, tamu Bang, yang luar sama-sama. biasa. Oke, ini benar-benar luar biasa sekali nih, guys. Kita kedatangan, saya ulangi lagi nih, abang ini benar-benar datang dari Medan, guys, untuk berbagi cerita. Perjalanan 10 jam lebih gitu ya Bang ya. 12 jam kurang lebih. 12 jam Iya, iya. untuk mengisi konten kita di podcast pakai otak, guys. Dan perlu saya bocorkan lagi siapa bintang tamu kita yang luar biasa ini. Ini benar-benar banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan yang menantang ya, guys. Masih muda udah pernah mengikuti kegiatan-kegiatan yang seharusnya ya jarang diikutin oleh anak seusia ini. Oke, kita ulik yang pertama. Bintang tamu kita ini sewaktu SMP, guys, sudah menjadi anak band di kota Medan. Dan tidak cukup sampai di situ, guys. Ketika bintang tamu kita ini berusia usia tingkat sekolah menengah atas atau SMA, bintang tamu kita ini juga telah ikut aktif menjadi anak rapper di kota Medan. Jadi nanti kita akan ada challenge rapper gitu, guys. Penasaran dong kayak mana Bang kita ini main rapper ya? Itu masih SMA, guys, udah ikut menjadi anak rapper gitu ya. Dan tidak cukup sampai di situ juga. Bintang tamu kita ini juga telah mengikuti kompetisi rapper dan salah satunya pernah tampil di depan wali kota Medan. Jadi bintang tamu kita ini udah pernah nge-rap gitu ya Bang ya, Ya, di depan wali kota Medan langsung, guys. Dan yang tidak kalah luar biasanya lagi, waktu masih SMA ini bintang tamu kita ini juga telah mengikuti komunitas motor di kota Medan. Ini nanti akan kita ulik seperti apa komunitas motor yang pernah Abang ikuti ini, padahal masih berusia tingkat sekolah menengah atas. Dan tidak cukup sampai di situ, ketika bintang tamu kita ini duduk di bangku kuliah atau mahasiswa, bintang tamu kita ini ternyata juga telah mengikuti klub mobil. Ini benar-benar hobi yang mahal sekali, guys ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu yang luar biasa, abang kita, Bang Edo Harahap. Wow, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, terima kasih Bang Edo Harahap Sama-sama. datang dari Medan untuk berbagi cerita. Kita persilahkan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang mendengarkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edo Arahap. Tapi memang teman-teman sering manggil saya Edo sih. Oke, Mungkin Bang itu Edo aja, gitu ya, Bang Bang ya. Edo. Orang sering bilang manggil nama gitu. Wow. Itu aja sih, Bang. Nah, Abang tinggal di Medan. Abang udah kerja atau gimana? Atau masih mahasiswa ini? Kalau untuk sekarang ini udah kerja. Udah gitu. kerja, udah nggak mahasiswa lagi ya, Bang Udah ya? enggak lah. Wow, luar biasa. Berarti tadi masih terakhir kita ikut klub mobil mahasiswa. Nanti kita tanyain sekarang apa kegiatannya sekarang gitu ya Bang ya. Oke. Wow, luar biasa sekali Bang Edo Harahap. Ini saya penasaran nih Bang, dan teman-teman pasti penasaran. Masih SMP Bang ini, usia pasti masih 12-an dong, tapi udah ikut aktif menjadi anak band di kota Medan ini. Iya. Ini kenapa Bang bisa ikut menjadi anak band seperti ini? Jadi dulu ceritanya itu kan teman SMP, kebetulan Oke. juga di pesantren gitu kan, Oke. Bang. Jadi kami itu ada teman dekat, ada sekitar 5 orang. Jadi kami buat karena suntuk, kami buatlah satu kegiatan yang positif gitu Yap. untuk anak-anak gitu. Jadi kami buat 5 susunan, ada Yap. gitaris, ada Oke. bassis, ada drummer, sampai ada vokalis gitulah yang biasanya anak band Itu gitu. udah komplit komposisinya Udah gitu ya Bang. komplit. Dan yang lebih uniknya namanya itu nggak sembarangan nama kami Oke, buat. penasaran nih Bang, nama bandnya apa sih Bang? Jadi dulu karena kami itu setiap mau ngajuin yang namanya membuat acara musik Acara? di sekolah, Yap. kayak kami itu selalu dikacangin gitu, Bang. Oke, kayak nggak dihiraukan gitu ya Bang ya? Kayak diabaikan. Oke. Ini kenapa sih kami ini padahal yang positif tapi nggak dikasih oleh Iya, sekolah gitu. iya. Padahal Jadi karya anak sekolah gitu. kan bisa membuat bangga juga nama Iya, sekolah betul. sebenarnya. Betul Bang. Jadi di situ kami buat nama kami itu The Peanut gitu, Bang. Itu artinya apa sih Bang? Itu artinya kacang gitu. Oke. Jadi karena sering dikacangin, akhirnya terinspirasi nama bandnya The Peanut Iya, gitu ya Bang ya? bener, The Peanut. Oke. Tapi nggak karena lagi nongkrong makan kacang, Bukan, emang bukan, karena Bang. gara-gara itu ya Bang ya? Bukan, Bang.
Ini benar luar biasa. Tapi tadi saya sempat mendengar tadi abang bilang ternyata sekolahnya itu pesantren gitu ya bang. Pesantren. Ini unik sekali loh. Maksudnya merintis band kan jarang sebenarnya bang ya, dari lingkup pesantren terinspirasi band gitu ya bang ya. Iya benar bang. Luar biasa. Itu bang masih ada dong komunikasi dengan teman-teman yang lain, masih lancar ini bang? Kalau untuk komunikasi mungkin kami hanya beberapa sih bang. Oke, yang beberapa lagi udah close contact gitu ya udah bang ya. Close contact lah bang, mungkin udah sibuk pada masing-masing gitu kan Oke. bang. Tapi udah menjadi sebuah kenangan yang sangat ini ya bang Aduh, ya, paling berkesan ya. Nggak terlupakan Nggak bang. terlupakan, ini luar Terlupakan. biasa sekali sih. Berarti udah pernah dong bang untuk manggung-manggung baik dari lingkup sekolah gitu ya bang ya. Udah pernah kalau Hal itu. masih SMP gitu. Paling kami dulu sempat di acara pensi sekolah sama perpisahan sih. Oke, ditampilkan gitu ya bang ya. Jadi pengisi langsung Pengisi gitu. langsung gitu. Akhirnya guru-guru kita tadi melihat dong kita itu ternyata Iya, bisa ternyata gitu. bisa, makanya ya kami pun bingung juga kan. Iya bang. Ternyata Depinet ini bisa loh gitu. Oke. Nah, misalnya bang kita beranjak nih, abang selesai SMP masuk SMA. Di sini katanya abang ini beralih nih jadi anak rapper bang di kota Medan. Ini ceritanya gimana sih bang? Jadi anak rapper gitu bang? Jadi itu waktu masuk kelas 1 SMA kalau nggak salah. Masih siswa baru gitu ya bang ya? Masih siswa baru. Ini memang ekstrakurikuler atau gimana bang? Sebenarnya itu untuk ekstrakurikulernya tidak ada di sekolah. Tidak ada. Inisiatif siswa aja gitu ya bang ya? Inisiatif kita aja gitu. Oke. Mana tahu didukung atau enggaknya ya urusan belakang lah gitu kan Oke, bang. yang penting kita mulai memunculkan diri gitu ya bang ya? Bener. Jadi dulu ini ceritanya sama kawan Iya. lagi duduk Uh-uh. dan lagi galau bang. Oke. Sama-sama putus. Oke, inspirasinya dari rasa galau gitu ya bang Iya ya? bener. Tapi biasanya bang kalau orang galau itu biasanya bersenandung-senandung yang melo bang. Ini rapper gitu bang. Iya makanya kalian pun bingung kok bisa Oke, jadi rapper. kok bisa jadi rapper gitu bang. Ah. Nah, terus akhirnya bang dari kita merenung-renung ini tadi itu gimana jadinya? Nah, setelah itu barulah sepakatlah untuk mencoba dulu, mana tahu jadi keterusan gitu kan bang. Oke. Nah, jadi makanya kami sempat buat namanya itu Last Time, waktu terakhir artinya. Oke, last time gitu ya bang ya. Iya, Jadi tadi bener. Depinet sekarang masuk ke band Last grup time. last time gitu ya bang ya. Ah. Dan itu basicnya di rapper Di gitu bang. rapper itu ada 2 orang sih kami. Satu sekarang namanya Bibi. Bibi itu sekarang udah di Jakarta. Oh, itu nama salah satu personilnya gitu bang. Ya? Benar. Nah kalau misalnya bang kita itu main rapper gitu bang, menurut abang nih apa sih nilai estetika dari rapper itu? Maksudnya orang itu tertarik mendengarkan karya seni rapper itu dari mana sih bang? Sebenarnya dari susunan kata liriknya sih. Oh, Kadang dia nanti artinya itu ya kadang bermaknanya beda gitu Iya. kan. Cuman dia sajak-sajaknya itu bang kayak misalnya AB sama kayak pantun juga sih Oke. lebih tepatnya gitu bang. luar biasa sih bang ya, masih SMA udah punya bakat di bidang rapper itu kan bang kesulitannya tinggi sekali gitu bang ya. Tapi jujur aja bang, Iya. kalau untuk lirik memang saya kurang gitu. Masih keteteran gitu bang ya untuk menghafal lirik. Untuk menciptakannya kalau masih menghafal insya Allah masih Oke. bisa kita kuasai. Untuk menciptakan lirik yang agak apa sih. Tapi luar biasa sih bang ya, udah ini masih SMA. Pokoknya abang ini kalau misalnya kita lihat dari sini istilahnya aktif lah gitu ya, nggak jadi Aktif. siswa yang pendiam atau tidak berbuat apa-apa gitu bang ya. Yang apatis lah maksudnya. Oke, gitu, nggak Bang. apatis, tapi apa yang bisa potensi dari diri saya itu saya gali gitu bang ya. Oke. Mulai dari main band, dari rapper, ini benar-benar luar biasa. Nah, di sini juga bang katanya nih bang ya, abang pernah tampil di depan wali kota Medan, ini benar atau gimana sih bang? Itu alhamdulillah Oke. waktu acara perpisahan sekolah SMA. Oke, Pak Walkot diundang. Diundang ke acara perpisahan itu Bapak Rahutman Harahap. Oke, dan biasanya kalau udah ada tamu kehormatan tidak sembarangan dong pengisi acara. Benar. Dan akhirnya rapper yang The Last ini apa tadi bang namanya? Last Time. ini diundang gitu bang ya. Oke, luar biasa. Ya, Itu udah suatu memang apa berpotensi juga. kan Benar. ditampilkan. Nah itu kenangan apa yang paling abang ingat ketika tampil di situ? Jadi pertama tuh awalnya saya tuh nggak tahu bang bahwasannya Akan ada wali akan kota. ada Pak Wali Kota, Bapak Rahutman gitu. Oke. Tiba-tiba datang nih kayak gerombolan gitu kan. Oke. Ini siapa ya? Saya kira kan kalau kepala sekolah kan nggak mungkin segini rame. Oke. Tiba-tiba, wah ini kan Grogi ya? grogi lah kan bang. Bapak Wali Kota Medan itu Pak Rahutman datang di acara perpisahan. Iya, iya. Sedangkan kita mau ngisi acaranya ya Iya. kan, pasti grogi dong bang. Grogi gitu bang, tapi akhirnya dilalui juga dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah sukses juga ya bang, benar-benar luar biasa nih abang nih. Masih SMA udah banyak kali yang pernah diikutin festival-festival rapper gitu bang ya. Iya. Nah sekarang masih SMA juga. Ternyata bang juga punya hobi yang baru di sini. Ikut komunitas motor di Medan. Iya. Ini ikut komunitas ini atas nama abang pemuda atau memang masih atas nama siswa? Ini sebenarnya siswa sih bang.
masih atas nama siswa. Masih atas siswa. Nah, kenapa sih bang ini komunitas motor nih tanda kutip bukannya berbahaya gitu bang ketika masih pelajar ikut komunitas-komunitas motor gitu bang? Iya, sebenarnya kan kalau kita pandang juga kalau anak-anak motor atau Iya. komunitas motor kan beda-beda. Ada Iya. yang anarki, ada Iya. yang memang safety. Nah abang ini di kelompok mana? Anarki atau safety? Harus safety, Bang. Harus ya bang. Jadi Harus pelopor safety. keselamatan gitu ya bang ya? Benar, Bang. Oh luar biasa. Nah, kalau misalnya ini bang di komunitas motor ini apa yang paling abang ingat kemarin? Yang enaknya kalau di komunitas motor ini kebersamaannya sih, Bang. Oke solid gitu ya bang ya? Solid itu, terus kekeluargaannya dapet. Yap. Dan kebetulan ini baju ini ya Oke. baju apa ini Masih SMA dong berarti? Iya, dari SMA ini The Wax. Dan dibawa loh guys di Penyambungan. Luar biasa sekali nih bang ya. Saking berkesannya lah itu bang ya. Iya. Masih terjaga gitu, simbolnya masih utuh saya lihat itu bang. Nah kalau misalnya tadi itu pengalaman yang paling menyenangkan kesolidan teman-teman, ada nggak sih bang pengalaman yang kurang menyenangkan dari komunitas motor? Kalau untuk pengalaman kurang menyenangkan sih jarang, cuman cuman pernah sekali Salah paham mungkin gitu bang ya? salah paham biasa sih, Bang. Salah paham Cuman biasa. yang tetap kan harus kita apain, Iya harus diluruskan. kita luruskan yang salah Oke. gitu. Cuman pernah pengalaman waktu touring sih, Bang. Oh gimana itu bang? Jadi waktu touring ada teman yang bandel gitu. Uh-huh. Sebenarnya nggak ugal-ugalan, cuman karena masih darah-darah anak SMA ya paham kan, Bang. Iya masih Masih mau merah-merahnya gitu bang. masih merah-merahnya. Jadi di situ saya masih digonceng gitu, Bang. Oke. Digonceng, kawan nyalip. Oh iya. Nyalip bukan nyalip mobil pribadi atau nyalip mobil tangki, Bang. Oh besar itu bang ya? Jadi pas udah dipotong nggak dapet. Oh jadi ini Hampir lah hampir kami itu. kena ya bang ya? Mungkin kalau itu kena kita udah nggak Naas. jumpa. Astaga itu. Kita nggak ada jumpa gitu, Bang. Itu udah naas sekali Iya, bang kita ya. udah nggak jumpa di Tapi sini gitu. syukur juga bang akhirnya abang terhindar dari Betul, Bang. Marabaya itu. itulah kadang yang membuat kita merasa oh komunitas motor bahayanya di situ gitu bang ya, di jalan karena berhadapan dengan aspal dan kendaraan-kendaraan besar gitu ya bang ya. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang masih main motor juga sih, Bang, gitu. Tapi mungkin tidak apa dulu maksudnya bang, tidak maksudnya nggak atas nama komunitas lagi atau gimana bang anak motornya ini bang sekarang? Main ini ya bang, main klub-klub ke gitu, tim, ke tim gitu. lebih ke tim lah kalau sekarang gitu, Bang. Oke, dan ini beroperasi di Medan juga gitu Di ya bang? Medan, kebetulan di Medan lah. Kalau kawan-kawan tahu itu namanya tim Matic Utara. Nah, Oke, sekarang Matic. di situ kita sekarang, Bang. Wah, luar Tim biasa Matic bang. Utara. Jadi kita itu seperti abang itu seperti ini mengingat apa namanya sih masih berkelanjutan gitu bang ya, Ya, hobi berkelanjutan. SMA masih dibawa sampai sekarang. Bener, Bang. Ini luar biasa sekali. Nah ketika abang udah lulus SMA dan masuk mahasiswa ini saya lihat makin meningkat aja nih bang hobinya ini. Sekarang sudah ikut klub mobil katanya bang. Ini hobi mahal loh bang ini. Ini gimana ceritanya bang? Jadi dulu itu kan dari SMP Oke. pengen kali itu yang punya namanya kapan ya aku punya mobil gitu. Oke, kita naik sepeda motor lihat mobil, kapan punya Ya mobil Allah, gitu. ini, ya Allah, ini keren kali sih mobil abang nih gitu, sampai sempat iri lah dulu kan. Iya ya bang, berawal dari iri-iri gitu bang ya. Jadi cobalah, nggak mungkin kan gini. Pasti semua laki-laki itu pengen punya mobil. Betul Pasti, bang. karena itu merupakan salah satu apa ya? Ya, kebanggaan juga. Kebanggaan milik punya pribadi gitu punya bang ya. pribadi gitu. Makanya dari situ sempat dulu dari SMA pengen kalau punya mobil yang Iya. ini, dan alhamdulillah terwujud gitu. Masih SMA udah punya itu ya bang ya, Udah pengen impian kali seperti itu. impian punya seperti itu. Ya dulu pertama saya pengen tuh punya mobil Honda Civic Estilo, kalau teman-teman tahu. Jadi untuk Civic Estilo itu sangat susah untuk nyari yang benar-benar bagus, Pak. Untuk Civic Estilo. Oke. Itu susah kali untuk nyari yang bagus. Dan kemudian alhamdulillah rezeki dari Tuhan dikasih Honda Jazz GE8 gitu, warna merah. Hasil keringat sendiri gitu bang ya. Sebenarnya sedikit keringat sendiri. Sedikit keringat sendiri, sedikit ada dari yang orang membantu. tua. Luar biasa sih. Gitu. Oh, dan akhirnya impian kita waktu kita masih SMA, karena kita berani bermimpi, akhirnya berani mewujudkan gitu bang ya. Iya bang, sempat. Dan masuk ke klub mobil. Ini klub basic abang di klub mobil ngapain? Misalnya di klub mobil ini apa sih visi paling utamanya masuk klub mobil kemarin, klub ini? Sebenarnya sama, nggak jauh beda sama yang di motor sih bang. Iya, Bang. Lebih ke keluarga, lebih ke nambah relasi gitu kan bang. Jadi biasanya kan bang personil itu dari berbagai daerah, akhirnya relasi kita Ya, banyak gitu bang ya yang diambil. benar. Dari berbagai suku juga kan, ada Iya, orang akhirnya- kita Batak, iya, betul. ada orang kita Padang, Iya, ada betul. orang kita Jawa. Jadi ya
nambah relasi lah gitu, Nambah Bang. keluarga mau kemana pun tinggal calling. Bener. Atas nama klub kita itu bersaudara gitu bang. Bener. Oh, itu ada sih apa sih tagline-nya kalau nggak salah salam satu aspal gitu Iya, kali bang itu ya. bener, kalau aspal. Luar biasa. Tuh bintang tamu kita sudah kita ulik tapi kita masih ada sesi Ramadan. Bagaimana sih Abang Edo Harahap ini memaknai Ramadan tahun ini bang? Apakah abang ini Ramadan di apa di? Wow, luar biasa sekali ya guys pengalaman yang telah dilalui oleh bintang tamu kita yang luar biasa ini Bang Edo Harahap. Tapi kita masih penasaran nih bagaimana dengan cerita Ramadan nih bersama Bang Edo Harahap. Bang Edo Harahap kita tanyakan dulu nih, bagaimana sih abang memaknai Ramadan tahun ini? Apakah abang ini di kampung halaman Ramadannya tahun ini atau di rantau orang bang? Apa yang bisa bang ceritakan mengenai Ramadan pengalaman tahun ini bang? Kebetulan 26 tahun saya hidup, Oke. baru ini saya ngerasakan Ramadan sendirian. Oke, kenapa bisa sendirian bang? Karena kebetulan udah dapat kerja di luar kota. Di luar kota, jadi tinggallah kota Medan gitu Tinggal bang ya? kota Medan. Oke, dan akhirnya Ramadan tahun ini jauh dari keluarga. Jauh. Apa yang paling abang ini rindukan ketika misalnya Ramadan harusnya dengan keluarga? Yang saya rindukan biasanya itu dobrakan mama sih bang. Oke, pas bangun sahur gitu bang ya? Oke. Itu benar-benar kalau ini sekarang udah nggak ada lagi dong yang membangunkan kita. Bangun sahur gitu. Sahur kau syukur nggak sahur? Ya Gimana udahlah, gitu? gitu. Nggak ada yang peduli gitu Nggak bang ya ada yang sekarang. peduli lagi. Oke, Serba luar biasa. sendiri lah bang, karena juga kan tinggal udah sendiri gitu Iya, bang. betul. Tapi itu juga untuk ini bang ya, untuk karir kita juga bang. benar, Jadi benar. harus bisa ini berdiri di kaki sendiri gitu bang ya. Iya setuju bang. Luar biasa sekali nih bang. Nah kalau misalnya bang puasa sendiri, abang suka dong mencari-cari takjil sendiri juga. Misalnya Benar. takjil apa yang paling abang cari? Sebenarnya kalau untuk takjil, saya lebih ke apa sih bang? Lebih ke gorengan sih. Bang. Gorengan gitu bang ya, sebagai teman makan gitu bang ya. Iya, karena ya paham lah anak kos gimana ya bang. Pasti Harus nyari kan. memikirkan semua gitu bang ya. Iya. Makanya nyari gorengan aja lah biar kenyang gitu loh, paling untuk takjil sih bang. Iya, betul. Dan memang gorengan ini sebenarnya bang juga punya ini tempat tersendiri di hati penikmatnya gitu bang ya. Merasa benar, kurang lengkap benar. juga sih kalau nggak ada gorengan Iya, gitu kita setuju. makan. Luar biasa. Nah kalau misalnya bang kalau Ramadan nanti habis gitu, Mm. apa sih yang paling abang rindu? Yang paling saya rindukan di saat jalan-jalan sore. Oke, biasanya kita Ramadan aja yang sempat jalan-jalan sore gitu Waduh, ya. banyak Ngabuburit banget gitu. makanan bang, banyak banget orang ini jarang-jarang sih terjadi. Cuci mata dong gitu. Cuci mata dong. Hanya di Ramadan bisa Iya. seperti itu bang ya. Cuci mata gitu Wow, sih wow, bang. wow, wow, wow. Luar biasa sekali nih. Nah sekarang kita masuk ke sesi jika makan. Nah bang, jika abang ini berkesempatan untuk berpengaruh di dunia ini, maka apa yang ingin abang rubah? Atau ya apa yang ingin abang rubah untuk dunia ini misalnya? Untuk Jika dunia abang ini adalah orang yang berpengaruh. paling apa sih bang? Keadilan untuk rakyat itu aja sih. Oke, ada apa bang di balik kata keadilan untuk rakyat? Luar biasa sekali dan itu benar-benar ini bang ya, berjiwa sosial sekali itu untuk menyampaikan teman saudara-saudara kita gitu ya bang ya, Iya, untuk Bang. mendapatkan hak yang sama dalam Benar. hidup ini. Hmm. Ini benar-benar luar biasa sekali dan kita lihat baterai itu ya. Tapi saya lihat masih jalan itu. Oke, siap. Oke. Wah itu benar luar biasa sekali bang ya, menginspirasi, memikirkan sosialnya Sosial. gitu bang ya. Jadi semoga ada kesempatan abang untuk menjadi berpengaruh Amin, di amin. ini, sehingga mendapat memberikan inovasi-inovasi pembaharuan yang lebih baik ke depannya. Amin ya robbal. Wah luar biasa sekali bang, apa yang bisa bang sampaikan terakhir untuk teman-teman? Yang bisa saya sampaikan, yang penting kalau untuk hidup ini terus berbuat baik, nah, jangan pernah mengeluh. Satu lagi buat bangga keluarga, udah sih. Wow, luar biasa sekali bang, itu benar-benar dalam sekali maknanya bang ya. Untuk apa kita bahagia sendiri jika orang tua kita tidak kita utamakan untuk bahagia? Setuju bang. Luar biasa sekali, ini benar-benar menginspirasi sekali bang Edo Harahap, jauh-jauh datang dari kota Medan untuk memberikan inspirasi. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran meskipun sedikit, semoga itu menjadi pelajaran buat kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bang. Sama-sama, Bang. Sudah Sama-sama, mau Bang. dan studio untuk mengisi podcast kita. Iya, Bang. Benar-benar suatu kehormatan, dan untuk teman-teman yang lain jangan lupa untuk
komen, like, dan subscribe konten kita ini agar kita mendatangkan orang-orang yang luar biasa lagi tentunya. Dan sekarang kita ucapkan bang sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.